Klaten itu tuh ada namanya kepelan. Sebagai Gen Z, menurut pendapat kalian masing-masing, bagaimana generasi muda dapat dilibatkan lebih aktif dalam pelestarian budaya? Waduh, kalau aku saya lagi mangan, kan lagi opor ya. Oke, aku ambil ya. Silakan. Ternyata Gen Z lagi ya, pertanyaannya Gen Z ini sangat disoroti oleh dunia. With the bands. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bengi Bincang Wengi. Dengan saya Dira Fadila Maikongsadani sebagai moderator dan akan mendatangkan 3 narasumber dari berbagai daerah. Penasaran dengan perbincangan kita? Yuk simak baik-baik. Halo. Hai. Silakan. Oke, terima kasih. Hai. Halo. Halo. Oke, teman-teman semua, boleh kenalin dirimu dan asalmu? Boleh, nama aku Bella Adelia, aku dari Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Kalau aku Naila Sapamfida, aku dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Oke, nama aku Dia Zahira dari Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oke, halo Bella, Naila, dan Rara. Halo, selamat Halo. datang di Bengi Bincang Bengi. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu budaya. Oke, udah punya rancangan ya? Kira-kira apa sih yang akan kita bahas di malam hari ini? Oke, Ada. simak videonya baik-baik. Oke, teman-teman semua, di sini aku udah nyiapin beberapa pertanyaan di dalam sini. Silakan kalian ambil satu-satu dan dijawab secara bersama-sama, tapi masing-masing ya. Oke, silakan mulai dari Rara. Oke, aku bacain pertanyaannya ya. Iya. Makanan khas yang menyimbolkan daerah Anda. Oke, silakan dijawab mulai dari Rara. Boleh. Oke, makanan khas dari Banyumas itu sendiri yaitu mendoan. Mendoan? Itu apa sih? Boleh dideskripsikan? Oke, aku deskripsikan secara singkat aja ya. Iya. Mendoan itu tuh tempe yang digoreng pakai tepung sama daun bawang. Oke. Boleh untuk Naila? Oke, kalau di daerah aku, di daerah Klaten, itu tuh ada namanya kepelan. Gitu. Itu apa sih? Boleh diceritain nggak? Kepel itu dia terbuat dari tepung, tapi di dalamnya itu tuh kopong. Di dalamnya nggak ada isinya. Oh iya. Gitu. Oke, silakan Bella. Oke, kalau dari tempat aku itu, dari Trenggalek, Jawa Timur ya. Iya. Itu ada 2 makanan khas, yaitu ada alen-alen sama tempe keripik. Alen-alen cukup menarik ya, boleh diceritain? Oke, kalau alen-alen itu yang berbentuk bulat, dia dari tepung tapioka, yang biasanya itu dikasih apa ya, pewarna buatan yang kuning ya biasanya. Itu terus dibentuk kayak donat mini. Itu terus digoreng, terus biasanya itu ada varian bumbunya, ada kayak balado, ada apa itu ya, keju, dan ada banyak lagi lah, pokoknya enak. Terus yang kedua yaitu ada tempe keripik. Tempe keripik itu dari tempe yang digoreng kering, biasanya itu dicampuri dengan tepung gaplek. Tepung gaplek itu kalau di daerah aku itu asalnya dari singkong. Oh, seperti itu. Cukup menarik ya, beberapa makanan dari daerah kalian masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silakan Naila, ambil satu ya. Oke, aku ya. Oke, aku bacain ya. Culture shock saat kalian datang pertama kali. Oke, culture shock saat datang pertama kali di Jogja, silakan mulai dari Naila dulu mungkin ya. Oh, kalau aku, karena aku tinggalnya di Klaten ya, pertama kali itu aku datang ke Jogja. Culture shocknya tuh ke biaya hidup. Oke, gimana boleh diceritain? Di Klaten tuh tergolong jauh lebih murah dibanding di Jogja. Di Klaten tuh soto aja itu bisa paling cuma 3.000 ada. Di sini lebih dari itu gitu. Jadi itu lumayan mengagetkan. Iya sih, cukup membuat dompet kering ya. Apalagi anak mahasiswa gini. Betul. Oke, kalau dari Rara? Oke, kalau dari
aku culture shock pertama kali di Jogja itu kan aku dari Banyumas ya. Makanannya itu cenderung ke asin sama pedas. Nah, ke Jogja itu sendiri lebih ke manis gitu loh. Jadi aku nggak pernah beli pas awal-awal di Jogja itu, aku selalu masak sendiri. Itu sih culture shocknya aku. Oke, ya bener sih, aku beberapa bulan tinggal di sini juga merasakan makanan yang manis itu kurang cocok ya di lidah aku Iya, sebagai orang bener. Jawa Timur, yang mana di Jawa Timur itu kebanyakan pedes ya guys ya. Yang penting jangan diabetes, jangan ya dek ya. Sudah, oke, lanjut dengan Bella. Kalau culture shockku, kalau di sini tuh biasanya ada kata-kata imbuhan po ya kan di belakang. Aduh, gimana Kayak, tuh? iya po, kamu udah makan po gitu. Boleh, Kalau di boleh. tempat aku itu bukan po, biasanya pakai kah, kayak kamu udah makan kah? Kamu tinggal di sini kah? Jadi itu aku kayak pertama kali ke sini tuh kayak itu maksud po itu apa? Kayak aku tuh mikirnya po itu oh alah po kayak makanan kah apakah gitu, kayak aku loading dulu lah. Kemarin waktu pertama kali di sini diajak ngomong yang orang asli Jogja kayak Ya. kamu asli Jogja po gitu, aku langsung apa gitu. Oke, tapi sekarang udah cukup bisa menyesuaikan dengan keadaan orang sini ya? Cukup bisa, tapi belum bisa kalau ngomong ikut-ikutan orang sini. Oke, tetap harus melestarikan budaya atau bahasa dari daerah masing-masing. Iya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Bella. Silakan. Oke, aku ambil ya. Oke. Oke, pertanyaannya adalah coba sebutkan dan praktikkan bahasa daerah kalian. Nah, ini menarik nih. Silakan mulai dari Bella sendiri ya. Oke, ini apa nih bahasanya? Gimana Oke. nih kata-katanya? Semisal kalau misal aku bilang, aku ini lagi makan, kalau kamu lagi apa? Silakan dari Oke. Bella dulu. Kalau aku saiki lagi mangan, kan lagi oporek. Oke, udah kayak Jawa Timur banget gak sih? Oke, dari Naila silakan. Aku wes madang nih, gue lagi ngopo. Aduh, sekaya wong Klaten rek. Oke, silakan dari Rara. Oke, kalau dari aku itu nyong lagi mangan, kau lagi ngapa? Oke, ini udah sangat beda ya dari kedua belahan negara ini karena sangat berbeda kecondongannya. Oke, lanjut. Menarik sih, ini menarik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Karena kalian tadi udah ngambil satu persatu, boleh nggak kira-kira kalau gantian aku yang nanya? Boleh dong. Aku ambil satu ya. Oke, di sini aku dapat pertanyaan, perbedaan budaya di tempat kalian itu seperti apa sih? Boleh diceritain mulai dari Rara lagi? Oke, kalau dari aku tuh paling beda itu dari bahasa ya. Soalnya di Jogja itu kan biasanya pakai bahasa kromo. Iya. Nah, Banyumas itu pakai ngapak. Nah, terus ngapak tuh misal kayak aku mau pergi ke rumah sakit. Iya. Nah, itu tuh ngomongnya tuh nyong arep lo ngamarin rumah sakit. Itu kan Aduh. beda banget Iya, kan. bener. Jadi kayak bener-bener beda gitu sih. Oke, mulai dari Naila boleh? Oh, kalau aku lebih ngerasa perbedaannya tuh di sistem pemerintahannya. Aduh, gimana tuh? Kok bisa ke pemerintahan ya? Aduh, berat banget nih. Iya. Kalau di Jogja ini kan lebih ke keraton ya, ke kerajaan gitu sistemnya. Kalau di Klaten itu ya udah biasa kayak daerah-daerah lain gitu ya. Kalau kecamatan ya namanya kecamatan. Gitu. Kalau di sini kan namanya Kapanewon gitu. Oh iya, bener-bener baru tahu ya dari podcast malam ini kita dapat ilmu baru. Oke, dengan Bella. Kalau dari aku itu tentang budaya. Kalau di Trenggalek itu ada yang namanya larung sembunyi. Aduh, itu apa ya? Oke, asing ya kalian dengan Iya, larung sangat sembunyi. asing. Larung sembunyi itu kayak adat istiadat ya. Kan beda sekali dengan Yogyakarta. Ya Yogyakarta itu ada adat istiadatnya sendiri, tapi kan beda dengan adat istiadat tempat saya. Larung sembunyi itu adalah kayak pelarungan tumpeng ya, tumpeng nasi kuning itu ke laut beserta ayam hasil pertanian dan hasil laut kayak dari para nelayan-nelayan begitu. Itu sembunyi itu dilaksanakan di setiap tahun yaitu pada bulan Suro atau kalau dalam kalender itu kalender Islam itu begitu. Kira-kira tradisi di tempat kalian ini masih ada nggak sampai sekarang? Kalau
dari aku di tempat aku itu masih ada, tapi kayak yang di pemerannya ya, yang di dalamnya itu kayak pelaksana itu tuh kebanyakan orang yang sudah, mohon maaf ya, yang sudah berumur. Karena apa? Karena yang di usia-usia kayak kami, seperti kami itu, mereka itu kayak apaan sih itu, kayak kurang mengerti gitu loh, kurang paham. Mungkin dari kurangnya pengertian dari orang tua juga sih. Betul, kalau bisa itu kita jadi generasi yang Jawa tapi ojo lali Jawa nih. Oke Ya, gitu ya, betul. asik. Nah, kalau dari kalian berdua kira-kira gimana? Apa sih yang sudah mulai hilang gitu? Oke, kalau aku ngerasa sama ya kayak Bella. Di tempatku juga yang Gen Z ini tuh udah lumayan sedikit melupakan. Itu cukup meresahkan ya. Oke, dari Benar. mana? Kalau dari aku sendiri itu ya anak-anak kayak kita, anak-anak muda itu lebih ke malu sih kalau mau ngomong ngapak gitu, karena mungkin ya dibully sama temennya ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rara lagi ya, kita putar pertanyaannya, silakan. Di Gen Z, menurut pendapat kalian masing-masing, bagaimana generasi muda dapat dilibatkan lebih aktif dalam pelestarian budaya? Oke, kalau aku nih ya, kalau aku akan memberikan pemahaman. Aduh, pemahaman kayak apa tuh? Tapi dengan cara Gen Z ini. Aduh, oke, boleh nih dijelasin planningnya kayak gimana? Gen Z kan suka banget ke museum. Iya, Gitu. Nah, aku bakal buat museum yang bertemakan budaya gitu, budaya di daerah masing-masing gitu, untuk memberikan pemahaman kalau budaya kita tuh kayak gini, tapi dengan cara yang lebih Gen Z banget gitu. Dan Gen Z kan suka estetik gitu lah, Iya, benar. dibuat lah museum yang estetik gitu, biar Gen Z juga tertarik buat dateng gitu. Oke, menarik sih. Oke, silakan. Kalau dari aku itu lebih ke pelatihan sih. Kayak dari daerahku itu kan ada kayak seni tradisional. Oke. Sebelumnya itu yang kita nih seusia kita itu harus berlatih diri dulu kepada yang lebih atas. Oke. Bisa. Terus benar-benar. di tahun selanjutnya kita harus memberikan pengetahuan kepada anak-anak yang usia masih anak kecil lah ya. Budaya kita itu agak tidak punah. Oke, Sepertinya di tahun sekarang budaya-budaya lokal yang tradisional kan udah hampir punah kan. Gitu. Oke, ternyata planning kalian ini saling berkaitan ya guys ya. Oke, silahkan dijelasin planningnya Rara. Oke, kalau dari aku sendiri itu promosi budaya. Nah, kalau kita kan Gen Z nih, nggak bisa lepas dari gadget kita kan. Nah, jadi kita tuh harus berperan di media sosial untuk mempromosikan budaya kita agar tetap lestari. Gitu sih menurut aku. Menarik ya. Semoga planning kalian ini nggak cuma di mulut dan di angan-angan kalian saja, tapi benar-benar bisa diterapin ya teman-teman. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kayaknya ini pertanyaannya cuma tinggal satu. Boleh aku yang ambil? Boleh. Silakan Kak. Oke, aku bacain ya teman-teman. Di sini pertanyaannya yaitu harapan kalian mengenai budaya di daerah kalian masing-masing di masa depan tuh kayak gimana, boleh dijelasin? Siapa? Oke, aku bakal jelasin secara singkat ya guys. Harapan aku sih semoga budaya di daerah kita masing-masing itu tetap lestari sampai generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya tuh bisa tahu apa budaya yang ada di daerah kita masing-masing gitu sih. Oke, menarik. Lanjut. Kalau dari aku sih sama ya, nyatet sih itu. Aku juga sih ya tetap berharap itu tetap lestari. Oke, kita semua Gen Z ini berharap semoga budaya yang ada di seluruh Indonesia tepatnya akan tetap lestari, akan tetap ada, tidak akan tergerus oleh zaman. Oke, teman-teman semua, ternyata nggak terasa waktu kita udah begitu lama ya, saking asiknya ngobrol tentang budaya sampai kita lupa waktu nih. Ternyata kita sudah harus berpisah ya guys ya. Oke, sebelum kita mengakhiri bincang wengi di malam hari ini, boleh diberikan satu kata menarik tentang bengi. Oke, dari kamu lebih dahulu. Kalau dari aku keren. Oke, silakan. Aku sih seru. Oke. Kalau dari aku asik lah tentunya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas kedatangannya, partisipasinya, dan yang lebih utama yaitu ilmu yang sudah
di-share pada malam hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, See you.